Kan enggak. Penyakit datangnya dari diri kita sendiri. Bukan rumah dipagerin, badan dipagerin, sok-sokan orang magerin orang lain. Magerin diri sendiri dari gigitan nyamuk aja nggak bisa, sok-sokan magerin orang lain supaya penyakitnya nggak datang. Yuk, pakai kewarasan teman-teman. Yuk, magerin diri sendiri dari gigitan nyamuk saja nggak bisa, sok-sokan magerin orang lain supaya penyakitnya nggak balik katanya. Ya salam. Hayu, pada waras teman-teman. Jangan mau beragama hanya karena doktrin dan dogma yang seperti itu. Ayo teman-teman, sing waras teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Al-Quran saja nggak bisa jadi tolak bala, apalagi hanya selembar kertas. Namun lihat, jika Al-Qurannya dibuka, Al-Qurannya dibaca, baru itu obatnya. Al-Quran jadi pajangan, gimana mau jadi obat? Dibuka, dibaca, baru jadi obat. Paham di sini? Paham? Ya, paham di sini? Ya, makanya yang pertama baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Dah, baca Al-Quran yang rajin. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, bangunlah di sepertiga malam, menangislah yang lirih dalam keheningan malam, bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka akuilah, ya Allah, hamba akui ya Allah, semua penyakit hamba dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup hamba saat ini semua dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu, hamba mohon kesembuhanmu ya Allah. Di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaiki diri ini. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan ya Allah. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang kau rahmati, sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah. Ingat, di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Lihat, jika kita minta ampun Allah ampuni. Kita meminta, kita memohon Allah kabulkan. Jika Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan menyembuhkan penyakit kita. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah yang akan pertemukan dengan obat yang baik. Andaikan sembuhnya harus lewat herbal, harus dengan terapi, harus lewat dokter, harus lewat ustadz, harus lewat kiai, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh satu butir nasi yang kita makan, mustahil kalau nggak sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh satu teguk air minum yang kita minum, mustahil kalau nggak sembuh. Karena menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka ayo rubahlah diri kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah, tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Kurang baik apa Allah kepada orang-orang asam lambung? Kurang baik apa Allah kepada orang-orang anxiety? Kurang baik apa Allah kepada orang-orang panic attack? Orang penyakit GERD, kurang baik apa? Di sepertiga malam senantiasa dibangunin oleh Allah. Entah lewat perantara keselak, lewat perantara batuk, lewat perantara pengen pipis, dan lain sebagainya. Jujur, yang terkena asam lambung, panic attack, penyakit GERD, anxiety, sepertiga malam sering bangun nggak? Di sepertiga malam sering bangun nggak? Entah gara-gara keselak, entah gara-gara batuk, entah gara-gara kambuh, entah gara-gara apa, pengen pipis. Sok, yang punya asam lambung, panic attack, anxiety, jujur, sering nggak bangun di sepertiga malam? Sering kan? Apa yang Anda lakukan? Segera tahajud apa update status? Kambuh di jam yang salah. Jujur teman-teman. Sok, ada nggak di sini orangnya sering bangun di sepertiga malam, bukannya tahajud, malah sibuk update status? Ada nggak orangnya? Buka grup-grup asam lambung, buka grup anxiety, isinya orang ngeluh semuanya. Ada nggak? Ketika mau tidur lagi, nggak bisa.
Karena sensasinya kambuh, suasananya mencekam sampai subuh, seakan-akan kematian sudah di depan mata. Sok, ngalamin gak? Ngalamin gak? Yuk, orang yang tahajudnya takut tahajud, takut baca Al-Quran. Saya tanya, yang harus diobatin lambungnya, jasmaninya, apa rohaninya? Ya, yang sholat tenang hatinya, yang update status kambuh penyakitnya. Sok teman-teman. Yuk, saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang takut sholat malam, orang yang malas sholat malam, yang harus diobatin lambungnya, jasmaninya, apa rohaninya? Yang harus diobatin apa? Betul, rohaninya. Prakteknya? Prakteknya apa yang diobatin? Lambung mulu yang diobatin. Sagutani tiap hari diminum. Irut tiap hari diminum. Kunyit tiap hari diminum. Itu lambung apa kuah seblak? Itu lambung apa adonan cireng? Air aci diminum tiap hari. Lambung isinya air aci semuanya. Namanya aci lengket. Lambung jadi lengket. Usus jadi iritasi. Sok, BAB berdarah. Sagutani tiap hari diminum. Irut tiap hari diminum. Lambung udah kayak kuah seblak. Lambung udah kayak adonan cireng tiap hari diminum. Ruhani yang harus diobati. Lambung mulu yang diobati sih. Makanya nggak sembuh-sembuh. Ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, siapapun Anda yang asam lambung, panik attack, anxiety, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Rajin datang ke taklim, rajin ikut pengajian, rajin berjamaah, rajin teman-teman. Nanti akan sembuh teman-teman. Ya meskipun nggak dipungkiri ya, teman-teman asam lambung, panik attack, anxiety, jangankan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ketemu tetangga aja takut. Ketemu orang takut. Mau ke warung takut. Apalagi ketemu debt collector. Ya, takut banget itu. Takut. Sekalinya memberanikan diri berkumpul dengan banyak orang, keringat dingin, badan gemetar, sensasinya kambuh. Ada nggak yang seperti itu? Apalagi yang ditakuti kalau ketemu orang, takut dengan komentarnya. Ya Allah ibu, kok sekarang kurusan? Beuh. Kalau ada yang komentar kayak gitu, bagaikan petir di siang bolong. Ketika ada yang komentar, kok ibu sekarang kurusan? Ya, gitu nggak rasanya? Saya tanya teman-teman, orang yang takut ketemu dengan orang yang takut berkumpul dengan orang-orang soleh, saya tanya, yang harus diobatin lambungnya, jasmaninya, apa rohaninya? Sok. Lambungnya, jasmaninya, apa rohaninya? Sok. Apa yang harus diobatin kalau takut ketemu orang? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya Pak, mulai saat ini, apapun grup yang Anda punya, entah grup asam lambung, grup anxiety, grup panic attack, apapun grup tentang anxiety dan asam lambung, keluarlah dari grup itu. Kalau pengen sembuh. Kenapa? Rasulullah bersabda, jika engkau mendengar rintihan keledai, tutuplah telingamu, perbanyak istighfarmu. Jika engkau mendengar suara yang berkokok, tengadahkan kedua tanganmu, perbanyak doamu. Apa itu rintihan keledai? Orang bodoh yang setiap hari mengeluh. Keledai adalah simbol kebodohan, rintihan adalah keluh kesah. Orang yang tiap hari ngeluh disebutnya orang bodoh, bagaikan keledai. Kenapa? Mereka memiliki energi. Dalam kitab psikologi Islami disebutnya energi vampir. Tahu energi vampir? Jadi kalau lagi ngeluh seakan-akan dia puas banget dengan keluh kesahnya. Namun bagi yang mendengarkan, lemes badannya. Kenapa? Energinya kekuras oleh orang yang ngeluh. Sok teman-teman, ngalamin nggak yang kayak gitu? Ya, ngalamin nggak yang kayak gitu? Sok teman-teman, kalau lagi ngeluh berasa kayak ada kekuatan? Ya, berasa kayak makin kalau lagi ngeluh tuh bawahnya semua keluh kesahan diuluapkan semuanya. Iya enggak? Lihat, yang mendengar keluh kesahnya bagaimana? Lemes badannya. Kenapa? Energi vampir, kesedot energinya. Ya, kesedot energinya. Oke? Maka mulai saat ini keluar dari grup-grup itu. Lihat grup-grup asam lambung. Tiap hari kita baca isinya orang ngeluh terus. Grup anxiety, grup panic attack, isinya orang ngeluh semuanya. Sekalinya ada yang muncul, jualan. Maka keluar dari grup itu biar waras teman-teman. Biar nggak ketularan ngeluhnya. Keluar dari grup itu. Yang keempat, puasa. Yuk, momen Ramadan ini jadikan momen terbaik bagi teman-teman asam lambung untuk sembuh.
Momen Ramadan tahun ini adalah jadikan momen terbaik bagi teman-teman anxiety, panic attack, penyakit GERD untuk sembuh. Karena apa? Puasa. Istirahat bekerja, organ tubuh istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya. Mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Puasa adalah detox dalam tubuh. Itulah kenapa orang berpuasa terkadang mulutnya bau. Kenapa? Di saat puasa, penyakit-penyakit kita dikeluarkan. Disebutkan dalam Az-Zariyat 21, dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Kebesaran Allah di dalam tubuh manusia, apapun penyakit kita, organ tubuh kita memperbaiki dirinya. Itulah hebatnya ketaatan. Ya, itulah hebatnya ketaatan. Namun lihat orang-orang asam lambung yang imannya lemah. Disuruh puasa, gimana mau puasa? Telat makan dikit aja kambuh. Kata dokter, setiap 2 jam sekali nggak boleh telat makan. Yuk, renungkan pakai akal sehat. Perintah dokter Anda taati. Ketaatan perintah Allah Anda takuti. Apakah ini orang waras? Sob, perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Boleh nggak disebut orang waras? Sob, ketika saya berstatement seperti ini, mungkin ini cambukan, mungkin ini tamparan, atau mungkin ini jadi amarah bagi teman-teman. Karena apa? Dalam kitab Thariqus Syifa, orang yang terkena penyakit ini adalah tabiat daripada lalat. Apa itu lalat? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu nasihatnya puasa adalah obat terbaik, dia tetap jadi sampah. Jemuran kusut, wajah pucet, terus jadi sakit-sakitan. Muncul tuh sampahnya dari dalam hati. Apa sampahnya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Soalnya kamu nggak tahu penyakitku separah apa. Nggak ada di muka bumi ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada di muka bumi ini yang masalahnya lebih berat dari saya. Sob, saya tanya, jawab jujur. Ketika saya berstatement, perintah dokter Anda taati, ketaatan perintah Allah Anda takuti, apakah Anda orang waras? Sob, orang-orang yang hatinya bagaikan lalat, dia akan beralibi dalam hati. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain penyakitku seperti apa. Asam lambungku separah apa. Kamu nggak tahu ujian hidupku seperti apa. Sok, ada nggak yang seperti itu? Ya, itu disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Jadi sebelum Anda merasa seperti itu, udah dikasih tahu dulu dalam kitab. Itu adalah tabiat daripada lalat. Ngeyel, keras kepala, terus-terusan beralibi. Tuh teman-teman. Ya, itulah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Dimotivasi, dikasih ilmu, dikasih tahu jalannya untuk berubah, untuk sembuh, dia tetap malas untuk sembuh dengan alasan ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Tuh teman-teman. Ya, yang pengen sembuh berubah. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Itu obatnya. Hidup akan semakin berkah kalau kita hidup banyakin zikir. Hidup akan banyak masalah kalau hidup kita kebanyakan mikir. Orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety, hidupnya kebanyakan mikir, bukan kebanyakan zikir. Kebanyakan mikir. Nggak punya uang, jadi pikiran. Anak belum pulang, jadi pikiran. Suami lagi kerja, jadi pikiran. Bahkan suami lagi kerja di telepon. Ayah, aku kambuh, pulang. Anak sekolah belum pulang, jadi pikiran. Jangan-jangan anak saya diculik sama tahu bulat. Ya. Hidup akan semakin berkah kalau kita hidup banyak jikiran. Hidup akan semakin banyak masalah kalau kita hidup banyak pikiran. Sehebat apapun sekolah kita, setinggi apapun sekolah kita tidak akan mungkin mampu menyelesaikan masalah kita hanya dengan memikirkannya saja. Gak mungkin mampu. Tanpa melibatkan campur tangan Allah di dalamnya, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah kita. Maka jika ada masalah, jangan ditempatkan di pikiran. Otak kita punya kapasitas. Kalau tiap hari dipakai untuk berpikir, overload lama-kelamaan. Ketika sudah overload, konslet otaknya. Sehingga tidak sedikit orang-orang di sekitar Anda menganggap Anda orang aneh. Menganggap Anda orang gini. Sok, jawab jujur teman-teman. Yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, jujur. Orang-orang sekitar Anda banyak gak yang menuduh Anda orang gini? Sok, yang berprasangka kepada Anda orang gini. Jujur, banyak gak Anda dianggap orang aneh? Karena banyak pikiran. Kotak jadi konslet, overload. Ya. Karena masalah terus dipikirkan. Harusnya masalah itu dizikirkan.
Nggak punya duit, jangan ingat utang. Nggak punya duit, ingatnya Allah. Zikir itu mengingat Allah. Ada penyakit, jangan ingat obat. Penyakit kambuh, ingat Allah. Apapun itu ingat Allah, bukan ingat masalahnya. Itu kalau pengen sembuh. Karena kalau masalah hanya ditaruh di pundak, akhirnya jadi beban hidup, hidup makin terpuruk. Kalau masalah pengen sembuh, yuk tempatkan masalah itu di bawah telapak kaki kita, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepadanya. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Libatkan teman-teman. Jika kita kambuh, Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita, yakinlah. Teruslah ingat Allah. Jika ada masalah, ada Allah sebaik-baik penolong kita, ada Allah sebaik-baik pelindung kita. Apapun masalah kita, maka zikirkan. Apa zikirnya? Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua pertolongan yang datangnya darinya. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Zikirkan teman-teman. Ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita membuat tenang pikiran kita. Nyamannya ibadah kita muncul yang namanya tawakal. Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah berjanji akan berikan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun masalah dalam hidup kita, Allah datangkan solusinya. Apapun penyakit kita, Allah datangkan jalan sembuhnya. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepada Allah, bukan dengan mengeluhkan masalahnya. Ya, justru lawan dengan tawakalnya. Siap teman-teman? Siap berubah? Ingat, jika Anda terus-terusan bergantung dengan pasangan, bergantung pengen didengar, bergantung pengen di ngertiin, bergantung pengen dipedulikan, bergantung dengan obat-obatan. Ingat, namanya telur jika pecahnya dari luar berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika Anda terus bergantung dengan hal itu, telur dadar ujung-ujungnya. Badan udah jadi kayak telur dadar, udah combang-cambeng. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan baru. Hidup yang baru, cerita yang baru, badan yang baru, sehat yang baru. Selamat datang kesehatan, selamat tinggal penyakit. Selamat datang kebahagiaan, selamat tinggal kesedihan. Selamat datang kesembuhan, selamat tinggal penyakit. Ayo, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bagi yang ngeyel gak usah berubah. Bagi yang pengen sembuh, berubah. Yuk, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan kesembuhan. Siap? Siap? Yuk, belajar waras. Ya, itulah tentang asam lambung. Ya, lihat. Ketika teman-teman mengalami asam lambung. Sok, jujur. Gampang masuk angin nggak? Gampang masuk angin nggak? Siapa di sini yang gampang masuk angin? Siapa di sini yang mudah sekali mabuk perjalanan? Siapa di sini yang gampang capek? Gampang lelah? Gampang sakit-sakitan? Mudah sekali ngedrop? Gampang sakit kepala, dikit-dikit cemas, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut mati, dikit-dikit ketakutan macam-macam. Sok, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada. Yuk, ikhtiarkan. Secara rohani, obat hati 5 perkara kerjakan. Secara jasmani, ikhtiarkan. Yuk, pengen tahu ikhtiarnya gimana? Selain daripada zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikirnya. Ya, sekarang ikhtiarkan terapinya. Pengen tahu terapinya teman-teman? Teman-teman yang sering masuk angin, yang mudah sekali mabuk perjalanan, yang gampang ngedrop, gampang capek, gampang sakit-sakitan, atau yang punya masalah gangguan kecemasan, yuk lakukan terapinya. Ikuti teman-teman. Bagi yang belum mengikuti silakan di follow dulu ya teman-teman ya. Bagi yang merasa bermanfaat silakan dibagikan.
Bagi yang nggak pengen ketinggalan, silakan diklik love orange-nya. Yuk, kita praktekkan terapinya. Sekarang teman-teman, pegang pundaknya gini yuk. Pundaknya dipegang gini. Ingat Azariyat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Kita buktikan, betul atau tidak, di dalam tubuh kita ada kebesaran Allah. Salah satu kebesaran Allah itu apa? Tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Tubuh kita mampu memperbaiki dirinya sendiri dan mampu memperbaiki lukanya sendiri. Itulah kebesaran Allah di dalam tubuh manusia. Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Ya, pundaknya dipegang seperti ini udah. Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu boleh. Bebas, pundak mana aja bebas. Pegang seperti ini. Dah? Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Bebas, pegang pundaknya. Dah? Sekarang ikuti ya teman-teman ya. Ikuti dan praktekkan. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya, badan tegak lurus. Relax. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, ikuti. Bismillah. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba mohon pertolonganmu. Hamba mohon kesembuhanmu. Mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam tubuh hamba. Bismillahi, Allahu Akbar. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, buka matanya pelan-pelan, dalam hati ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet agak tebal, tarik. Pundak satunya lagi, pencet agak tebal, tarik. Yuk, pencet lagi. Pencet lagi. Yuk, sekarang yang kepalanya sering kelayangan, migrain, vertigo. Yuk, tengkuk leher, ini rambut, ini kulit. Pencet di sini, tarik. Turun ke bawah. Ke bawah lagi. Dah. Sekarang lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya seperti ini. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Teman-teman yang punya masalah vertigo atau yang sulit tidur itu jangan kaget kalau sakit ya. Ini juga bisa jadi solusi yang vertigo dan sulit tidur. Yuk, cubit-cubit punggung tangannya. Cubit yang lumayan banyak ya, yang agak banyak sini. Punggung tangannya dicubit-cubit. Penuhin ya. Pergelangannya juga. Yuk, ke lengan juga sini. Jangan kaget kalau mual teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan gak muntah. Ya, pergelangan tangannya. Yuk, punggung tangan satunya lagi. Pergelangannya. Sampai ke lengan. Naik ke atas. Yuk, yang terakhir. Sekarang pergelangan kaki. Maaf. Saya angkat kaki saya, maaf. Maaf kalau nggak sopan, teman-teman prakteknya nggak usah diangkat ya kakinya ya. Prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Saya ambil contoh saja. Ini pergelangan kaki. Yuk, cubit sini, tarik. Tarik. Bagian dalam. Bagian luar. Lalu punggung kaki. Dah? Yuk. Pergelangan satunya. Pergelangan satunya. Bagian depan. Bagian dalam. Bagian luar, lalu punggung kaki. Dah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, mata langsung terang. Sok, muncul semangat. Sok, enak nggak badannya? Langsung hangat? Keluar keringat hangat nggak? Segar nggak badannya? Sok,
Terang nggak matanya? Muncul semangat nggak? Ya, ingat ya, mudah-mudahan nggak muntah. Saya doakan mudah-mudahan nggak muntah, teman-teman. Ya, mudah-mudahan nggak muntah. Kenapa? Karena inilah terapi yang sangat luar biasa. Mengeluarkan yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu sebab sakit, penyakit, sihir, bahkan gangguan goib. Teman-teman, terapi ini memiliki manfaat luar biasa. Sok, teman-teman pegang punggung tangannya, ada nggak yang dingin? Daun telinganya ada nggak yang dingin? Teguk lehernya ada nggak yang dingin? Punggung kakinya ada nggak yang dingin? Mual, pusing? Ya, mudah-mudahan nanti keluar ya setelah berbuka puasa ya. Mudah-mudahan nanti keluar tuh kotorannya. Nah, tuh. Jadi itu terapinya. Ingat ya, bagi teman-teman yang setelah diterapi kok munculnya dingin-dingin di dalam tubuh, merinding, bahkan mual, nanti habis buka puasa muntahin ya, muntahin. Kenapa disebutkan dalam kitab itu tanda keluarnya kotoran, tanda keluarnya penyakit. Ya, disebutkan dalam kitab sih bahasanya lebih ekstrim. Bahasanya lebih ekstrim kalau di kitab. Apa bahasanya? Keluarnya eliur setan katanya. Ya. Kenapa disebut eliur setan? Lihat ada penjelasannya teman-teman. Apa sih dampak dari eliur setan? Yang pertama, habis wudhu kentut. Nah, ini efek buruknya nih. Yang kedua, sholat baru takbir ngantuk nguap. Atau mau baca Al-Quran ngantuk nguap. Sholat baru takbir ngantuk nguap. Baru 1 rakaat lupa rakaat. Ada di sini orangnya. Kemudian yang ketiga, efek dari elur setan apa? Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, angin, dan dingin. Sok, siapa di sini yang takut sama kipas angin? Takut sama dingin? Gampang masuk angin? Ataupun takut sama air, jarang mandi? Itu salah satu efeknya. Dari mana datangnya? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum. Yang kedua, dari mana penyebabnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari. Nggak boleh teman-teman. Apalagi ini bulan Ramadan nih. Nanti berbuka puasa, makanan berbuka nggak habis. Kalau nggak pengen mubazir, simpan dengan baik. Jangan dibiarkan terbuka tanpa penutup. Jangan, karena itu berbahaya. Apa bahayanya? Mungkin ada virus, ada debu, ada bakteri, ada binatang, dan lain sebagainya. Makanya nggak boleh dimakan, harus ditutup. Nah, kalau nggak pengen jadi penyakit. Yang ketiga, makanan dan minuman yang buruk namanya. Yuk, hati-hati dengan makanan-makanan yang namanya buruk. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, cilok setan, pentul setan, nasi goreng gila, bakso gendeng, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan makanan yang namanya buruk. Itu makanan yang tidak boleh dimakan, teman-teman. Ingat, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira Anda sudah siap belum mempersiapkan jawaban, wahai pelaku usaha yang namanya buruk? Udah siap belum apa jawaban Anda ketika ditanya, kenapa kamu berikhtiar rizki lewat jalan usaha yang memiliki nama seperti ini? Kira-kira jawabannya apa? Yuk, sebelum masa itu terlambat, perbaiki nama dagangan Anda, perbaiki nama-nama produk Anda. Jangan pakai nama-nama yang buruk. Itu dilarang oleh agama kita. Ya mau ngeyel, silakan. Ya. Oh, karena pengen viral, oh karena pengen laris, hati-hati. Ya, hati-hati. Dosanya itu gede banget, teman-teman. Oke? Oke? Nah, itu ya. Seperti itu. Makanya kita pun yang makan jangan sembarangan. Barakallah Roni siapa? Roni Hasbalah. Kita pun jangan sembarangan kalau pengen jajan. Jangan lihat pentol setan dimakan. Bakso setan, seblak setan, cilok setan, nasi goreng gila aja itu nggak boleh teman-teman. Cabai setan itu nggak ada, adanya cabai rawit. Kenapa dikasih nama setan? Mie neraka jangan, beneran jangan teman-teman. Ya, karena di dalam agama kita itu dilarang memakan makanan yang namanya buruk, itu dilarang. Ya, dilarang teman-teman. Ya, mulai saat ini jangan lagi makan makanan atau minum minuman yang namanya buruk, dilarang oleh agama kita. Dulu ada kedai mie, ngantrinya 24 jam. Namanya apa dulu pertama kali launching? Ngeri namanya. Mie rambut kuntilanak. Tol setan, ada macam-macam dibeli. Jangan.
Jangan. Kasih tahu ke pedagangnya, Pak, ganti namanya daripada nanti Bapak menanggung dosanya. Itu ya. Itu yang saya lakukan ketika supaya kita hidup punya aturan. Sudah ada aturan, jangan dilanggar aturannya. Melanggar aturan lampu merah aja ditilang, melanggar aturan Allah dosa namanya. Oke? Nah, indah nggak agama kita? Indah kan? Ya, kita lanjut. Bengkak di leher, tiroid. Segala penyakit yang ada di leher. Penyakit yang disebutnya wilayah Nabi Ismail, yaitu simbol daripada anak yang soleh. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua. Adanya kita di akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Siapapun Anda, siapapun kita yang punya penyakit di leher, baik itu radang tenggorokan, baik itu gondokan, baik itu amandel, baik itu tiroid, baik itu kelenjar getah bening, siapapun yang punya penyakit di leher, perbaiki penyebabnya. Apa penyebabnya? Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang pernah menggores luka hati orang tua, yang pernah menggores luka hati anak. Sok, teman-teman yang punya penyakit di leher, siapapun Anda, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, mertuamu, dan anakmu. Ya, karena dari situlah penyebab datangnya penyakit di leher, dari kacamata ruhani. Kalau dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya ya. Dokter yang lebih paham teorinya. Penyakit yang ada di leher, penyakit yang disebabkan adanya kesalahan kita kepada orang tua ataupun kepada anak. Lihat, ada nggak teman-teman yang punya anak, anaknya punya penyakit di leher, amandel atau apapun itu. Lihat, anak kecil terkena amandel, orang tuanya sering berantem di depannya. Sok teman-teman. Anak-anaknya kecewa sama orang tuanya. Kenapa kok anak kecil kena penyakit? Karena anak kecil belum ada dosa. Bukan untuk menguji, bukan untuk menegur orang tua anaknya, melainkan untuk menguji dan menegur anak orang tuanya. Gitu ya. Paham di sini teman-teman? Yuk, siapapun Anda yang terkena penyakit di leher, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu dan anakmu. Minta maaflah. Boleh jadi ada sikap, perilaku, perbuatan kita, ucapan kita yang menggores luka hati orang tua. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang berbahaya teman-teman. Ini yang berbahaya. Ketika kenyataan tak seindah harapan, kemudian kita mengeluh akan keadaan, tidak terima dengan catatan takdir. Kita menginginkan sesuatu, namun kenyataannya tak seindah harapan. Kemudian putus asa, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, akhirnya menyesal melakukan ketaatan, menyesal telah berbuat baik. Sok, muncul penyakit yang namanya kelenjar getah bening. Ya, ketika kenyataan tak seindah harapan, kecewa kepada takdir, kecewa kepada Allah, sok kelenjar getah bening muncul teman-teman. Ah, mana Allah, nggak adil. Orang lain senang, kenapa saya nggak? Allah nggak adil, saya sakit-sakitan mulu, padahal saya udah jadi orang baik. Misal tuh, muncul kelenjar getah bening orang-orang yang seperti itu. Ya, muncul kelenjar getah bening orang-orang yang seperti itu. Oke, sekarang bagaimana solusinya bagi teman-teman yang terkena penyakit di leher? Mau kelenjar getah bening, mau tiroid, mau gandongan, mau amandel, mau radang tenggorokan, mudah teman-teman. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa lisan. Ya, dari dosa lisan, dosa perasaan yang pernah menggores luka hati orang tua atau anak. Mohon ampun. Dan yang kedua, yang paling utama, mohon ampun kepada Allah jika ada rasa yang merasa tidak ridho dengan takdirnya Allah. Muncul prasangka buruk dengan takdirnya Allah. Mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Gugurkan itu dengan apa? Kafarot. Bagaimana caranya? Yang pertama, bisa dengan bagi makanan 30 bungkus. Yang kedua, bisa bagi pakaian untuk 10 orang. Yang ketiga, bisa dengan membantu kesulitan orang lain. Yang keempat, bisa dengan berpuasa. Ada di Al-Quran. Ya, silakan yang terkena penyakit di leher, kerjakan yang namanya kafarot. Di bulan Ramadan ini silakan bagi makanan minimal 30 bungkus. Bagikan. Ya, bukan takjil, makanan. Makan itu paket lengkap, ada nasi, ada lauk, dan lain sebagainya. Itu namanya makanan. Kalau hanya sebatas kurma, dan itu takjil namanya teman-teman. Bagi makanan minimal 30 bungkus. Apa niatnya? Kafarot. Untuk menggugurkan perkara ucapan, perkara janji, perkara sumpah yang menjadi perantara penyakit-penyakit dalam diri kita. Gugurkan itu. Karena apa? Hukumnya wajib.
Ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Hukumnya wajib teman-teman. Ya, silakan. Oke? Oke. Di lambung berapa kali sampai sembuh? Sembuh nanti. Misal kita rutin nih. Misal selama Ramadan diniatin setiap hari Jumat saya mau bagi-bagi makanan 30 bungkus gitu. Niatin misal tiap hari Jumat bagiin. Sok beberapa putaran Jumat aja insya Allah udah sembuh. Ya. Namun tetap ya kesalahan ke orang tua juga harus segera diperbaiki. Gitu ya. Segera diperbaiki. Oke? Kalau diabetes kafarotnya apa? Bukan kafarotnya apa. Kafarot itu hanya ada 4 cara bagi makanan, pakaian, tenaga, puasa. Dari 4 ini teman-teman bisanya yang mana? Duh, kalau puasa udah nggak bisa, karena ini udah Ramadan, nggak bisa puasa kafarot. Nanti kalau pengen puasa kafarot, nanti kalau udah Syawal. Ya, sekarang hanya bisa dengan 3. Bagi makanan, bagi pakaian, atau dengan membantu kesulitan orang lain. Tinggal pilih, mau pilih yang mana. Ya, tinggal pilih mau pilih yang mana. Mau pilih bagi pakaian, bagi makanan, atau membantu kesulitan orang lain. Tinggal pilih. Oke? Paham di sini? Nah, silakan teman-teman. Ya, itulah kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Ya, kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, sering saya sampaikan, dokter yang lebih paham teorinya. Ya, dokter yang lebih paham penjelasannya. Dan itulah ilmu secara jasmaninya. Kalau secara ruhaninya, kepada para ulama kita belajarnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Asam lambung barusan udah dibahas. Simak live-nya di malam hari insya Allah. Ramadan ini malam hari ada live untuk membahas penyakit asam lambung. Ya, makanya yang belum mengikuti silakan diikuti teman-teman. Kemudian bagi yang merasa bermanfaat silakan dibagikan. Ya, silakan dibagikan. Ya. Sakit dengkul, segala penyakit yang ada di kaki, mau di paha, mau di dengkul atau di lutut, mau di betis, di tumit, di mata kaki, di telapak kaki, di jari jemari, semua penyakit yang ada di kaki. Semua ya, apapun namanya, mau asam urat, mau radang sendi, mau pengapuran, mau apapun itu namanya. Intinya segala penyakit yang ada di kaki. Kaki wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat, berkaitan tentang ibadah. Kaki ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan hablum minanas rahmatan lil alamin, sebelah kiri hablum minallah. So, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kepada orang lain. Mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa mungkin pernah menyakiti makhluk lain. Tuh. Karena kalau sakitnya sebelah kanan, itu disebutnya hablum minanas rahmatan lil alamin. Adanya kesalahan kita kepada manusia dan alam semesta, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, mungkin kaki ini pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya, pernah dipakai nendang atau nyakitin makhluk-makhluk Allah, merusak makhluk Allah itu juga bisa. Atau ada silaturahim yang rusak, itu juga bisa. Ya, udah bisa, itu juga bisa. Kalau kaki sakitnya kaki sebelah kiri, itu disebabkan hablum minallah. Apa hablum minallah? Adanya perjalanan hidup yang pernah melahirkan dosa, baik kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan maupun dosa riba. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Seperti itu. Makanya ayo siapapun Anda yang terkena penyakit di kaki, perbaiki silaturahim Anda dan rajinlah berjamaah. Rajinlah silaturahim. Perbaiki silaturahim. Yang kedua, ada di Al-Quran surat Shad ayat 42. Hentakkan kakimu ke bumi, akan muncul air keberkahan. Bismillah, jadi sumber kesembuhan. Silakan. Setiap pulang dari masjid nih, khususnya sholat subuh, lepas alas kakinya. Jalan aja tanpa alas kaki. Itu bisa jadi jalan sembuhnya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Ya, ada di Al-Quran. Silakan. Jadi rajin-rajin aja jalan kaki tanpa alas kaki, apalagi kakinya sedikit dihentakkan kalau jalan. Ya, atau mungkin bisa juga dengan terapi Nabi Ayub. Silakan, apapun penyakit Anda, ikhtiarkan dengan cara seperti itu. Oke? Oke, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jari tangan kaku, susah ditekuk. Sok, jari tangan bisa nggak diginiin tekuk? Jika ujung jari bisa nempel di telapak tangan, ini tanda normal asam uratnya. Kalau nggak bisa ditekuk, itu tanda tinggi asam uratnya. Apalagi nggak bisa ditekuk sama sekali. Dah? Sekarang, gerakin seperti ini. Sakit nggak? Kalau sakit, rematik. Kalau nggak sakit, normal. Ya, gerakin seperti ini. Sakit nggak? Kalau sakit, rematik. Kalau nggak sakit, normal. Oke. Segala penyakit yang ada di tangan. Tangan itu sifatnya memberi dan menerima.
Jika sakitnya pada tangan sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Memberi dan menerima. Adanya sesuatu yang pernah dibeli oleh manusia. Intinya ada orang pernah memberikan sesuatu kepada diri kita. Tapi ada haknya yang kita anggap itu milik kita. Contoh nih, orang yang punya tangan kanan sakit. Adanya hak orang lain yang ada dalam dirinya yang dia anggap itu miliknya sehingga nggak pernah dikembalikan. Contoh, bulan Ramadan, ada tetangga nganter kolak. Mangkoknya di kita. Mangkoknya nggak pernah dibalikin. Sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahun depan, mangkoknya belum dikembaliin. Kemudian kita anggap ini mangkok adalah milik kita. Sok, tangan kanannya sakit. Ya, tangan kanannya sakit. Adanya hak orang lain yang ada di dalam diri kita yang kita anggap milik kita. Hal yang paling sederhana saja, mangkok tetangga di rumah kita. Kita anggap itu milik kita. Apalagi hak yang lain. Hak rizki dari orang lain, kita anggap itu milik kita. Warisan itu udah dibagi buat adik, dianggapnya milik kita. So, tangan sebelah kanannya sakit. Oke? Kalau tangan sebelah kiri, apa penyebabnya? Adanya sesuatu yang sudah Allah berikan pada dirinya, namun ada haknya orang lain, ia tidak berikan. Contoh, dikasih rizki oleh Allah, kurang bersedekah. Itu tangan kirinya yang sakit. Ya, tangan kirinya yang sakit. Seperti itu ya teman-teman ya, tangan kirinya yang sakit. Jadi seperti itu ya, kalau kita menyikapi penyakit, perkara ruhani perbaiki, mohon ampun kepada Allah. Perkara jasmani ikhtiarkan. Itulah jalan sembuhnya. Hipertensi atau darah tinggi. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Sebagai bukti, orang ketika meninggal ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Jika ada orang yang sifat perilaku perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Itulah kenapa kalau dimakamkan, jasadnya tetap utuh. Bahkan wangi. Inilah orang yang sifat perilaku perbuatannya baik. Sebagaimana orang-orang soleh. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Orang soleh. Dimakamkan, jasadnya tetap utuh. Oke? Beda halnya dengan orang-orang yang mungkin seperti kita. Yang kadang sifatnya baik, kadang perilakunya baik, kadang perbuatannya baik. Kadang juga, sering juga melakukan keburukan. Ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa Allah berfirman, ya ayuhal nafsul mutmainah. Hanya jiwa yang tenang, hanya jiwa yang bersih yang dipanggil, yang dicabut oleh Allah. Sedangkan yang kotor masih tetap mengendap di dalam tubuh kita. Dari darah kotor inilah yang tersisa di dalam tubuh. Ketika kita dimakamkan, menjadi bibit-bibit belatung. Ya, kenapa? Sifat perilaku perbuatan kita. Ini bukti penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Yang pertama, darah tinggi atau hipertensi. Darah tinggi disebabkan karena apa? Karena sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Berawal dari keakuan yang tinggi. Dari keakuan yang tinggi, apa yang dilihat, apa yang didengar, jadi amarah dan emosi. Apa yang dirasakan terus jadi marah dan emosi. Lihat orang-orang yang darah tinggi, apa hobinya? Apapun jadi perantara untuk marah dan emosi. Ya enggak? Ya enggak? Melihat sesuatu nggak pas dikit, marah. Mendengar sesuatu nggak pas dikit, marah. Merasakan sesuatu nggak pas sedikit, marah. Apapun itu jadi marah dan emosi. Sok, orang darah tinggi, sukanya marah-marah, sukanya emosi. Iya nggak teman-teman? Orang darah tinggi, sukanya marah-marah, sukanya emosi. Lihat, marah dan emosi adalah ketidakmampuannya dalam menata hati. Hati disebut kolbu. Kolbu adalah jantung. Orang ketika lagi marah, detak jantungnya kencang. Ya enggak? Coba kalau teman-teman lagi marah, detak jantungnya kencang enggak? Kencang kan? Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Ya, terjadi penyakit tekanan darah tinggi. Kenapa? Jantungnya bergejolak terus. Karena kolbunya marah-marah terus. Bagaimana jalan sembuhnya? Lawannya marah adalah sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasta'inu bisobri wassalat. Maka ayo mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Orang ketika sabarnya tipis, setipis tisu.
Marahnya lebih dominan, emosinya lebih dominan ketimbang sabarnya. Lihat, ia sedang memilih jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena orang ketika marah, Allah buka segala pintu keburukan, Allah tutup segala pintu kebaikan. Sok teman-teman kalau lagi marah, Anda marah kepada pasangan, ada nggak kebaikan pasangan yang bisa teman-teman lihat? Nggak ada kan? Semua muncul dalam hati, semua muncul dalam benak teman-teman, keburukan semuanya. Namun begitu ke teman-teman istighfar, astagfirullahaladzim, baru kita ingat kebaikannya. Ya enggak? Ini bukti ya. Ini bukti. Apa namanya? Orang marah itu segala pintu keburukan terbuka, segala pintu kebaikan tertutup. Buktinya teman-teman. Ya. Jadi sekarang saya tanya, orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosi, kira-kira bisa sembuh nggak dengan kimia? Mariam jangan. Mariam. Orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosi, bisa sembuh nggak dengan herbal? Orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosi, bisa sembuh nggak dengan terapi? Nggak bisa kan? Namun adanya obat, adanya herbal, adanya terapi, itu bisa membantu, setidaknya apa? Melancarkan peredaran darahnya, mengurangi sakit kepalanya, dan lain sebagainya. Paham di sini? Itulah kenapa sampai detik ini, dalam dunia medis tidak ada satupun obat yang menyembuhkan darah tinggi. Nggak ada. Sampai detik ini belum ditemukan. Sampai detik ini. Ya, karena darah tinggi berawal dari amarah. Amarah nggak bisa sembuh dengan obat kimia. Nggak bisa sembuh, teman-teman. Maka siapapun yang pengen sembuh, kedepankan sabarnya daripada amarahnya. Siap? Siap pengen sembuh? Siap pengen sembuh? Tuh, untuk yang darah tinggi ya. Jangan nyalahin, oh ini kan gara-gara keturunan. Ya kalau udah tahu orang tuanya marah-marah, jangan ikut-ikutan suka marah-marah. Tuh, itu kalau darah tinggi. Lantas bagaimana kalau darah rendah? Darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Berawal dari hati yang lemah, berujung pada mental yang lemah. Sehingga orang yang darah rendah, kebanyakan di antara mereka adalah orang yang sulit bahagia. Kenapa disebut sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Jika ada orang yang berucap, ucapannya nggak pas sedikit dengan dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Ada orang sikapnya nggak pas, perilakunya nggak pas, nggak sesuai dengan dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok, teman-teman saya tanya, ada nggak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Ada nggak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Ada nggak? Jujur, Anda baperan nggak? Baperan nggak? Gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis. Jujur. Ya. Saya tanya, orang baperan bisa sembuh nggak dengan obat kimia? Orang baperan bisa sembuh nggak dengan herbal? Orang baperan bisa sembuh nggak dengan terapi? Kan nggak bisa. Nah ini bukti. Ya, bukti. Selagi belum diperbaiki penyebabnya, nggak akan mungkin sembuh penyakitnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kalau pengen sembuh dari darah rendah, rubahlah diri Anda. Bukan apa obatnya. Kalau bicara obat, rumah sakit udah ada di mana-mana. Apotek udah di mana-mana. Kenapa Anda belum menemukan obatnya? Karena belum ada obatnya. Karena baper itu nggak bisa diobati dengan kimia. Baper nggak bisa diobati dengan herbal. Oke, maka yang diperbaiki apa? Sifatnya. Ini bukti ya, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka perbaikilah sifatnya. Bagaimana untuk tidak baperan? Yuk, kuatin mental kita, kuatin hati kita. Jangan jadi hati yang lemah, yang menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, yang menempatkan kebahagiaannya pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Mau orang berbicara apapun, mau orang berkata apapun, bersikap apapun, sabodo teing. Belajar untuk hidup bodoh amat. Urusan mulut mereka dengan Allah, urusan perbuatan mereka dengan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Sungguh tidak akan ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk ke dalam hati. Adanya sakit hati, adanya kecewa karena kita izinkan rasa itu masuk ke dalam hati kita. Ya, sekarang yang salah siapa? Karena dia yang berucap atau karena kita izinkan rasa kecewa itu masuk? Karena dia yang bertingkah atau kita izinkan rasa sakit itu masuk? Siapa yang salah? Ya, paham di sini teman-teman? Nah, ini ya, jalan sembuh yang berkah tuh seperti ini. Sembuh penyakitnya, sembuh sifatnya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya.
Ini yang namanya sembuh yang berkah. Oke, ini yang namanya sembuh yang berkah. Oke, terkait perantaranya secara jasmani, pola hidup, ya dokter lebih paham lah teorinya. Dokter lebih paham teorinya. Oke, nyalain lagi kipasnya. Kipasnya nyalain. Ya, caranya seperti itu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya ya dengan tap-tapnya. Semoga Allah limpahkan kebaikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah tinggikan cahaya majelis kita. Allah luaskan manfaatnya. Allah luaskan keberkahannya. Terapi promil. Promil itu ada di kami itu ada promil. Program hamil itu selama 2 bulan. Ya, 2 bulan. Ikuti saja. Karena kami nggak ada secara online. Dulu ada secara online, namun sekarang saya memilih untuk menutupnya secara online. Bagi yang butuh, silakan datang langsung ke tempat kami, gratis. Promilnya selama 2 bulan. Promil 2 bulan paling hanya 1 kali pertemuan cukup. Ya, 1 kali pertemuan cukup. Sisanya aplikasikan dan praktekkan. Istiqomahkan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, 87-89% lah. Mereka yang ikut promil di tempat kami, alhamdulillah berhasil. Bahkan yang paling lama yang pernah majelis kami tangani adalah orang dengan usia pernikahan 25 tahun. Si perempuan tuh sekitar, saya lupa pastinya, 49 atau 50 gitu, saya lupa. Kalau si laki-lakinya udah di atas 50. Subhanallah, atas izin Allah, orangnya sudah hamil. Ya, orangnya sudah hamil, teman-teman. Ya, tuh, semua promil di tempat kami semuanya gratis. Bagi teman-teman yang berminat, silakan langsung datang. Ya, langsung datang. Karena kalau dijelaskan secara online juga kan materinya banyak. Materinya itu banyak. Banyak hal yang harus kita bahas, banyak hal yang harus disampaikan. Cara-caranya yang harus kita sampaikan itu banyak caranya. Semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Ya, jadi banyak banget. Materinya itu panjang. Karena panjang. Dari mulai terapi, dari mulai memperbaiki, dari mulai ikhtiarnya, itu panjang sekali. Dari kita belajar waktu dan lain sebagainya, itu mempengaruhi semuanya. Dan itu panjang waktunya. Makanya silakan teman-teman yang ingin ikut promil di tempat kami, silakan datang langsung ke tempat kami. Kalau dulu ada online, namun sekarang saya memilih untuk nggak ada online. Ya. Allahu Akbar. Kenapa nggak ada online? Ya, namanya ikhtiar itu harus dengan kesungguhan, bukan dengan coba-coba. Jangan mentang-mentang ilmunya gratis, kemudian disepelekan. Itu seperti itu. Ya, makanya yang bersungguh-sungguh saja, yang ingin promil silakan bisa datang langsung. Apa sayang? Dah, silakan sana. Dah. Seperti itu ya. Alamat kami berada di depan stasiun Lego, kecamatannya Pukuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Semua pengobatan di tempat kami semuanya gratis, tidak ada biaya apapun, tidak ada mahar apapun. Ya, yang ikut pengobatan massal juga gratis, yang ikut belajar, ikut pelatihan, ikut nyantri di sini juga semuanya gratis. Bahkan teman-teman dari luar kota, luar pulau, luar daerah, bahkan luar negeri, kami sediakan pula tempat istirahat gratis. Makan dan minum segala fasilitas semuanya gratis. Tapi ada syaratnya teman-teman. Apa syaratnya? Mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Itu aja. Pokoknya kalau di sini mah syaratnya itu aja. Mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Karena ikhtiar-ikhtiarnya ada di Al-Quran semuanya. Baik suruh sholat ini, baik untuk puasa, baik untuk berbagi, dan lain sebagainya. Itu ada semuanya. Terapi-terapinya juga ada pada kitab-kitabnya. Itu seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Ustaz, apakah pernah menangani pasien gagal ginjal stadium akhir? Udah. Bahkan udah cuci darah. Udah cuci darah. Pernah, teman-teman. Kayaknya hampir semua penyakit kayaknya udah pernah semua. Yang belum, kayaknya udah pernah semua. Semua jenis penyakit kayaknya. Kayaknya udah pernah semua. Termasuk itu, gagal ginjal. Gagal ginjal. Bahkan sampai cuci darah. 1 minggu 2 kali kan ya cuci darah setiap biasanya hari Kamis sama hari Senin biasanya. Cuci darah. Gagal ginjal bisa sembuh selagi ginjalnya masih utuh. Namun kalau ginjalnya sudah diangkat, udah cuci darah, saran dari saya perbanyak ibadah. Itu aja. Ya. Gagal ginjal, penyakit itu, semua penyakit itu bisa disembuhkan. Karena apa? Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi semua penyakit itu bisa disembuhkan. Untuk gagal ginjal, semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, namun kalau yang gagal ginjal kok ginjalnya sudah diangkat, ginjalnya sudah dimatikan salah satunya, ya perbanyak ibadah saja.
Sama-sama. Sama-sama. Dan kenapa kok mencium aroma misik toharo pusing mual? Hanya 1% perempuan di seluruh dunia yang mencium aroma misik toharo pusing dan mual. Hanya 1%. 98% semua orang suka mencium aroma misik toharo. Yang tidak suka hanya 1%. Kemudian yang 1%-nya lagi no comment. 98% orang-orang itu suka. Jika ada yang tidak suka, berarti ada yang masalah di dalam diri kita. Mungkin secara medisnya atau jasmaninya, mungkin ada punya masalah vertigo atau mungkin punya masalah bawaan. Dalam arti bawaan itu setiap kali mencium aroma-aroma tertentu jadi pusing. Karena ada orang yang sakitnya kayak gitu, fobia. Ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang yang nggak bisa mencium aroma wangi-wangian. Itu juga ada yang kayak gitu. Itu hanya 1% saja teman-teman. Ya. Minta maaf sama aroma. Wahai aroma, maafin aku ya. Minta ke ibu. Wahai aroma, maafin aku ya, gitu. Karena aku telah suzon sama kamu, aku telah menuduh kamu penyebab pusing pada kepalaku. Sekarang berdamailah denganku, harumlah dalam hidungku, tentramlah dalam perasaanku, bahagiakanlah dalam rasaku. Udah, nanti aromanya jadi enak. Jadi aromanya jangan dicurigai dulu, jangan ditakuti dulu. Seperti itu ya. Intinya enak. Kalau kita berdamai dengan apapun itu enak. Berdamai dengan apapun itu enak. Iya. Iya, jadi 98% seluruh wanita itu suka misik toharo. Hanya 1% yang nggak suka, yang 1%-nya no comment. Tuh. Pendarahan apa sebabnya Pak Ustadz? Banyak penyebabnya kok. Secara medis dokter lebih paham teorinya ya. Secara medis dokter lebih paham teori. Gatal. Gatal itu ada 2. Gatal di luar kulit, gatal dari dalam kulit. Jika gatal itu terjadi dari luar kulit, boleh jadi karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan. Mungkin karena dari faktor lingkungan yang kurang bersih, atau kitanya sendiri yang kurang pandai dalam menjaga kebersihan, itu bisa jadi penyebabnya. Dan dokter lebih paham teorinya, virus, bakteri, apapun itulah ya. Nah, kalau gatal, secara global, secara keseluruhan, gatal itu rata-rata munculnya dari dalam kulit. Berkaitan tentang darah. Mungkin ada alergi ini itu dan lain sebagainya. Darah disebut sifat. Sifat apa yang bisa menyebabkan penyakit gatal? Lihat baik-baik teman-teman. Disebutkan dalam kitab, namanya kitab Thoriqus Syifa. Gatal, tabiat daripada binatang yang suka garuk-garuk. Binatang yang tabiatnya garuk-garuk apa? Monyet. Monyet punya sifat apa? Serakah. Jangan tersinggung dulu nih. Karena kebanyakan orang yang curhat penyakit gatal, dikasih tahu penyebabnya gara-gara sifat serakah, biasanya orangnya tidak terima. Kebanyakan itu. Yuk. Berawal dari sifat serakah, muncul gatal-gatal pada tubuhnya. Serakah itu luas teman-teman. Contoh kita makan ada lauk 1 piring, ngambil paling banyak aja. Perkara anggota keluarga yang lain kebagian atau tidak nggak dipikirin. Kita ngambilnya paling banyak. Serakah namanya. Atau misal kita makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang kerupuk. Masuk dua-duanya. Serakah itu namanya. Ya, jadi serakah itu luas. Nah, kebanyakan orang ketika dikasih tahu penyebab gatal gara-gara sifat serakah, kebanyakan nggak terima. Kebanyakan mereka tersinggung, kebanyakan mereka malah marah. Itu kebanyakan. Tuh. Ya, begitupun monyet. Sama. Monyet ketika kita ledek bahasanya nih. Ketika kita ini kan monyet jadi marah. Sama gitu. Bukan berarti disamakan dengan monyet, bukan ya. Ini karena bahasa saja. Lihat, yang paling berbahaya itu ketika kita serakah, serakahnya kita menyakiti hati orang lain. Silaturahim jadi rusak. Ini bahaya teman-teman. Kita serakah, serakahnya kita menyakiti hati orang lain. Silaturahim jadi rusak. Ini bahaya. Ini akan menjadikan penyakit gatal yang sulit sembuh. Penyakit gatal yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Penyakit gatal yang terus kambuh. Nah ini kalau ada penyakit gatal yang gak sembuh-sembuh, ini karena adanya sifat serakah yang membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak. Yang paling berbahayanya lagi, keserakahan yang pernah kita lakukan membuat orang lain sakit hati. Silaturahim jadi rusak, kitanya belum minta maaf, orangnya sudah mati.
Nah, ini akan menjadi penyakit gatal yang lebih parah lagi. Kenapa? Gatalnya nggak bisa disembuhkan. Lah, bukan hanya nggak bisa disembuhkan, gatalnya akan turun temurun. Dianya terkena penyakit gatal, punya anak punya penyakit gatal yang sama, punya cucu juga gatalnya yang sama. Jadinya gatalnya turun temurun. Ada nggak di sini yang punya penyakit gatal, gatalnya sama dengan orang tuanya, gatalnya sama dengan kakek atau neneknya? Ada nggak? Tuh teman-teman, ya. Jadi kebanyakan orang yang terkena penyakit gatal itu kalau dikasih tahu penyebabnya dari dosa serakah itu kebanyakan tersinggung, kebanyakan. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya nggak tersinggung ya, karena kita menyampaikan penyebab penyakit dari kacamata rohani. Kalau penyebab penyakit dari kacamata jasmani ya dokter lebih paham teorinya, ya. Dokter lebih paham teorinya, ya. Sama. Lihat, gatal karena makan ikan asin. Lihat, gatal-gatalan dengan makanan-makanan dari air, makanan-makanan dari laut. Lihat, air adalah sumber kehidupan. Garam adalah sumbernya rasa. Garam dibutuhkan dalam segala hal. Mau masak pakai garam. Mau bikin kue pakai garam. Mau apapun itu, garam itu dibutuhkan. Lihat, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal kita bisa, namun kita enggan untuk membantunya. Kita enggan untuk menolongnya. Itu bisa jadi alergi gatal. Tuh teman-teman, ingat ya. Ketika kita dibutuhkan seseorang, padahal orang itu lagi butuh banget kita. Butuh pertolongan kita, mungkin butuh nasihat kita, atau mungkin butuh tenaga kita. Padahal kita bisa melakukannya. Namun kita memilih untuk tidak menolongnya. Sok, bisa jadi penyakit gatal teman-teman. Salah satunya alergi seafood. Alergi, intinya semua makanan yang berkaitan dengan air laut. Semua makanan yang asin-asin. Intinya seperti itu. Ya, lihat teman-teman. Lihat anak-anak yang alergi seafood. Lihat siapa di sini alergi seafood. Kalau lagi disuruh, pinter banget alasan. Pinter banget nolaknya. Gitu enggak teman-teman? Gitu enggak? Ya, ingat ya, penyakit apapun yang terjadi pada anak kecil itu buah daripada dosa orang tuanya. Karena penyakit itu ada 3, ujian, teguran, musibah atau azab. Ujian itu ketika kita rajin ibadah, silaturahim semuanya baik, dengan siapapun baik, ketaatan dikerjakan, semuanya. Sifatnya, perilaku, perbuatannya juga baik. Dikasih sakit nih namanya ujian. Yang kedua, ibadahnya baik, ibadahnya taat, silaturahimnya baik. Namun terkadang sifat perilaku perbuatannya melakukan kesalahan. Ini namanya teguran. Yang ketiga, ibadahnya belontang-belanteng, baca Al-Quran gak pernah, sodakoh apalagi, puasa apalagi, Ramadan aja kadang gak puasa, kemudian ditambah lagi, silaturahimnya banyak masalah, dikasih sakit, ini namanya musibah atau azab. Anak kecil yang masih fitrah, yang masih bersih, belum ada dosa, gak diuji, gak ditegur, gak dimusibah, gak dikasih azab. Ya, kepada siapa penyakit itu? Teguran bagi orang tuanya. Tuh, atau mungkin ujian bagi orang tuanya. Tuh ya. Penyakit itu seperti itu cara menyikapinya dari kacamata ruhani. Oke? Kalau dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Oke. Asma, dari mana penyebab penyakit asma? Asma itu berada di paru-paru. Paru-paru itu ada di dada. Dada ada 4 wilayah. Dada atas, dada bawah, dada kanan, dada kiri. Dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Musa. Berkaitan dengan apa? Keakuan yang tinggi. Yang kedua, dada kanan bawah disebutnya Nabi Ibrahim, wilayah Nabi Ibrahim. Apa penyebabnya? Adanya rasa cinta yang melebihi rasa cintanya kepada Allah. Adanya rasa yakin yang melebihi rasa yakinnya kepada Allah. Contoh, nih gara-gara obat ini penyakit saya jadi sembuh. Untung kemarin saya ketemu dia. Coba kalau saya nggak ketemu dia. Untung saya canggih bawa motornya. Coba kalau saya nggak lihai. Mungkin, nah, nih. Ada rasa yakin yang melebihi rasa yakinnya kepada Allah, itu bisa jadi asma. Yang ketiga, dada sebelah kiri disebutnya wilayah Nabi Adam. Berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan dunia yang berlebih. Itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, dada kiri atas disebutnya wilayah Nabi Isa. Berkaitan dengan sosial dan keluarga. Sok, perbaiki sosialmu, perbaiki keluargamu. Perbaiki. Jika engkau ada masalah di lingkungan, perbaiki silaturahimnya. Jika ada kegiatan lingkungan yang positif, ikuti. Yuk, jangan jadi lalat di lingkungan.
Kemudian di keluarga pun kayak gitu. Jangan banyak masalah dengan keluarga Anda. So, perbaiki sifat itu, perbaiki dosa itu, perbaiki semuanya. Perkara jasmaninya ikhtiarkan. Apa ikhtiarnya? Salah satunya dengan obat kalau ke rumah sakit atau ke dokter. Atau kalau ke alternatif bisa dengan herbal, bisa juga dengan terapi. Apa herbalnya? Banyak. Salah satunya cukup dengan minum air putih hangat saja itu juga bisa. Yang kedua dengan terapi, lakukan terapi sudut. Bagaimana terapi sudut? Yuk eratkan tangan seperti ini, tempelkan di bawah telinga kepala. Sikut kanan nempel di tembok kanan, sikut kiri nempel di tembok kiri. Yuk tekan badan ke depan, gerakan seperti ini. Ya, gerakan seperti ini. Sok yang punya masalah sesak nafas, ikhtiarkan. Ya, banyak kok. Terapi-terapi mah banyak sekali kok. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, tadi udah ya tentang penyakit gatal itu dari sifat serakah. Tuh, mohon ampun aja dari sifat serakah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Jika ada keserakahan, sifat serakah yang ada dalam diri hamba yang menjadi penyebab penyakit ini, hamba mohon ampun ya Allah. Ya, minta ampun aja dari sifat serakah, nanti bisa diikhtiarkan kok. Dan ada satu lagi ikhtiar yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara terapi mandi. Teman-teman udah tahu belum terapi mandi? Ya, solusi gagal ginjal ini salah satunya. Teman-teman udah tahu belum terapi mandi? Udah tahu belum terapi mandi? Terapi mandi itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Di mana terapi mandi itu memiliki manfaat yang pertama, mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala sihir dan gangguan gaib. Itu keluar lewat ikhtiar terapi mandi, teman-teman. Yang kedua, terapi mandi memiliki manfaat yang sangat luar biasa lagi. Apa manfaatnya? Sempurnanya kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali, teman-teman. Maka apapun penyakit Anda, ikhtiarkan terapi mandi. Apapun penyakit dalam organ tubuh Anda, ikhtiarkan terapi mandi. Ikhtiarkan, teman-teman. Terapi mandi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Diadopsi dari Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Diajarkan oleh Rasulullah, lihat hadisnya jelas, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, berkurang penyakitnya. Yuk, yang belum tahu terapi mandi ada di sini. Yang belum tahu terapi mandi ada di sini. Ikhtiarkan terapi mandi, teman-teman. Yang belum tahu ada nggak di sini, teman-teman? Yang belum tahu terapi mandi ada nggak? Ada. Belum tahu terapi mandi. Gini teman-teman. Bagi yang belum tahu disimak ya. Yang mau direkam juga silakan direkam. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Nggak pakai lama, seketika langsung dirasakan manfaatnya. Nggak pakai lama, langsung teman-teman. Apapun penyakit, ingat ya, apapun. Berarti apa? Nggak usah ditanya lagi, penyakit ini bisa nggak? Penyakit itu bisa nggak? Solusinya apa penyakit ini? Udah, praktekin aja terapi mandi. Apapun penyakit Anda, praktekin. Ya. Caranya bagaimana? Yuk simak baik-baik, yang mau dicatat silakan dicatat. Teman-teman buka Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Ya, dibaca, pahami isinya. Kemudian, pertama, teman-teman persiapkan dulu wadahnya. Pastikan wadahnya itu bersih. Pakai ember boleh mandinya, pakai baskom boleh mandinya, atau mungkin pakai bak mandi juga boleh mandinya. Ikhtiarkan pakai wadah yang bersih. Oke? Yang kedua, pastikan airnya baru ngalir. Baru buka keran boleh, atau baru ngambil pakai gayung juga boleh. Intinya air yang baru. Yang ketiga, aduk air itu dengan tangan kanan kita. Aduk airnya. Caranya bagaimana? Diputar ke kiri. Diputar ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Kenapa harus ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Karena kanan adalah putaran dunia, kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana jarum jam putarannya ke kanan untuk membaca dunia, orang tawaf mengelilingi Ka'bah putarannya ke kiri untuk urusan akhirat. Lihat, bukan hanya itu teman-teman. Ini bukan cocok logi. Perhatikan baik-baik teman-teman. Alam semesta putarannya pun ke kiri. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman perhatikan yang rumahnya dekat dengan air, sungai, selokan, apapun itulah. Pokoknya teman-teman yang rumahnya dekat dengan selokan atau dengan air atau sungai. Lihat, terkadang air membentuk pusaran secara alami. Salam Malaysia. Terkadang air membentuk pusaran secara alami. Kemana arah pusarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, perhatikan.
Teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafel itu dengan rapat. Penuhi dengan air. Ambil penutupnya, air itu akan berkurang dan habis, membentuk pusaran. Kemana pusarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang mungkin pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, dan apapun jenis balapan. Ingat ya, yang profesional. Yang profesional, apapun jenis balapan, yang profesional. Putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada balapan putaran sirkuit ke kanan, itu nggak ada. Kenapa? Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah. Orangnya bisa jadi jalan mati. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman buktikan jogging keliling rumah, muternya 3 kali putaran aja ke kanan. Kalau nggak pusing, mual, muntah, bahkan bisa pingsan. Kalau nggak percaya, buktikan. So, teman-teman renungkan. Teman-teman kalau lagi naik motor, antara belok kanan dan belok kiri, enakan belok mana? Itulah kenapa ulama-ulama kita terdahulu selalu mengajarkan, ibu kalau masak ngaduknya ke kiri ya bu. Kalau nyuci beras ngaduknya ke kiri ya bu. Kalau bikin minuman ngaduknya ke kiri ya bu. Kenapa harus diaduk ke kiri? Inilah penjelasannya teman-teman. Makanya silakan airnya diaduk sampai berputar airnya. Ketika airnya sudah berputar, ambil air itu 1 gayung. Bawa keluar kamar mandi. Ingat ya, di luar kamar mandi air yang 1 gayung itu doakan. Apa doanya? Yang pertama 3 surat kul. Kul huwallah, kul falak, kunas. Hafal kan? Hafal ya, masing-masing 1 kali. Yang kedua, bacakan Al-Fatihah dan ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Jika hafal. Jika nggak hafal, cukup Al-Fatihah saja. Al-Fatihah nggak hafal, cukup Bismillah saja. Bismillah masih nggak hafal, slebet orangnya. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Ridhoilah ikhtiar hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang kau rahmati ya Allah. Jadikanlah ikhtiar ini jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Doakan airnya. Ya, kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali lagi. Tiupkan airnya. Air yang digayung yang sudah dibacakan 3 surat kul, Al-Fatihah dan ayat kursi, tiup dengan Al-Fatihah. Lalu air ini campurkan lagi di bak mandinya atau embernya atau baskomnya, campurkan lagi. Lalu persiapan untuk mandi. Ingat, dalam agama kita diajarkan ketika mandi, jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Ya, 1 wilayah ini ditutup. Jika Anda perempuan, 2 wilayah ditutup. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Ya, meskipun kita berada di ruangan tertutup, memang betul kita terhindar dari pandangan manusia, namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Inilah indahnya agama kita. Bahkan perkara mandi saja kita dijaga dengan syariatnya. Jadi jika Anda laki-laki, 1 wilayah ditutup. Jika Anda perempuan, 2 wilayah ditutup. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Bagaimana cara mandinya? Diajarkan dalam kitab. Pertama, siram dulu kaki kanan dari bawah ke atas. Dari bawah dulu siram sampai ke pinggang. Ya, kemudian kaki kiri dari bawah dulu kita siram sampai ke pinggang. Setelah itu kita siram pundak kita atau punggung kita disiram. Yang kanan dulu. Kemudian siram pula yang kiri. Lalu siram pula kepala kita. Pastikan semuanya basah. Ingat ya, pastikan semuanya basah. Ketika semuanya sudah basah, teman-teman segera usap tangan kita, tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Jika teman-teman sakit di lambung, usap lambungnya. Punya penyakit stroke, usap tangannya. Punya penyakit di wajah, di mata, tinggal diusap. Punya masalah penyakit di lutut, usap lututnya. Yang di pinggang, usap pinggangnya. Dimanapun penyakit Anda, usaplah dengan telapak tangan dan jari jemari. Jika Anda ingin sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka usap rambut kita. Rambut rontok, ketombe, kutu rambut diusap. Usap wajahnya, matanya, daun telinganya bersihkan. Hidungnya masukin kelingking, mulutnya masukin jari. Sampai ke bawah, usap semua dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Ingat, ketika semuanya sudah diusap, teman-teman jangan kaget. Kenapa? Karena pertama kali diusap, teman-teman akan merasakan kedinginan badannya. Bahkan ada juga yang sampai muntah, mual, bahkan diare seketika keluar ada teman-teman. Ya, jadi pertama kali diusap,
Teman-teman jangan kaget kalau badan tiba-tiba menggigil kedinginan. Itu jangan kaget. Merasakan dingin itu jangan kaget. Itu reaksi normal. Ada juga yang kebalikannya. Justru dia merasakan hangat badannya. Ya, bagi teman-teman yang merasakan dingin maupun yang merasakan hangat, keduanya sama-sama bagus. Itu semua tergantung dari perjalanan hidup kita masing-masing, tergantung dari penyakit kita masing-masing. Ya, bagi teman-teman yang merasakan dingin harus bersyukur. Kenapa? Karena di saat itu Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu, asbab sakit, penyakit, sihir, dan gangguan gaib. Bagi teman-teman yang merasakan hangat, bersyukur pula. Kenapa? Peredaran darah dan oksigennya langsung lancar. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya. Seluruh organ dalam tubuhnya sempurna kembali. Ya, maka silakan teman-teman praktekin. Nanti kalau udah merasakan dingin atau hangat, segerakan pakai sabun atau pakai sampo. Kenapa? Supaya rasa dinginnya nggak makin kuat, rasa hangatnya nggak makin kuat. Maka segerakan pakai sabun dan pakai sampo. Kemudian bilas sampai bersih. Bilas sampai bersih. Ternyata dibilas belum bersih kok airnya udah habis, tambahin lagi airnya. Ya, doain lagi nggak? Nggak usah. Tambahin lagi airnya. Bilas sampai bersih. Kemudian keringkan pakai handuk. Keringkan pakai handuk. Ketika sudah dikeringkan pakai handuk, segeralah pakai pakaian, teman-teman. Ya, segeralah pakai pakaian. Nanti kalau teman-teman sudah memakai pakaian, jangan kaget ya. Ingat, saya kasih tahu di awal. Karena nanti ada 3 jam awal, 3 jam pertama yang teman-teman harus nikmati, harus perjuangkan. Teman-teman akan merasakan badan yang lemes, pusing, mual, muntah, diare, atau mungkin teman-teman merasa nggak enak badan, merasa badan jadi pegel-pegel dan lain sebagainya, itu akan merasakan itu teman-teman. Akan merasakan itu teman-teman. Ya, kenapa bisa seperti itu? Tidak semuanya merasakan hal yang sama. Tidak semuanya sensasi yang sama. Tergantung dari perjalanan hidupnya masing-masing. Kenapa bisa merasakan seperti itu? Renungkan baik-baik. Ini salah satu bagian daripada tazkiyatun nafas. Bagian daripada pembersihan diri. Lihat, kita punya baju. Baju yang kita pakai, baju yang kita kenakan, bajunya kotor, bajunya terkena najis. Boleh nggak? Baju yang kita pakai kotor terkena najis, kita pakai untuk sholat, boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Saya tanya, teman-teman, jika kita punya baju yang kita kenakan kotor, terkena najis, boleh nggak baju ini dipakai untuk sholat, menghadap kepada Allah? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Ini perkara baju teman-teman. Untuk sholat saja harus bersih. Coba renungkan teman-teman. Apa kabar diri kita yang setiap hari ngotorin diri dengan dosa, ngotorin diri dengan kesalahan. Sedangkan kita semuanya akan berpulang kepada Rob yang Maha Suci. Apakah kita nggak dibersihkan dulu? So, kita pun akan merasakan dibersihkan. Di alam dunia kita dibersihkan sebagaimana pakaian dibersihkan. Direndam dulu, kitanya kedinginan. Dikucek-kucek, disikat-sikat, dikebrok-kebrok. Badan pegelinu. Kemudian diputer-puter, dibilas kepala sampai pusing. Diperes sampai diare, diperes sampai muntah. Akhirnya kita dijemur, dipanasin, dianginin. Begitu kita kering disetrika, kita pun akan merasakan panas, dingin, demam yang luar biasa. Jangan kaget. Itu hanya reaksi awal saja. Gak masalah. Itu bukan penyakit. Bukan. Itu efek pembersihan. Bagian daripada detok. Bagian daripada detok, teman-teman. Lihat pakaian setelah dicuci, bersih, disetrika. Kita pakai lagi. Nyaman gak pakaiannya? Nyaman kan? Maka begitu kita setelah melakukan terapi ini, dibersihkan dengan rasa sakitnya. Begitu rasa sakitnya hilang, sok akan merasakan kenyamanan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Akan ada ketenangan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Akan ada sebuah rasa yang mungkin belum teman-teman rasakan sebelumnya. Bahkan ketika teman-teman sholat, baru takbir saja, Allahu Akbar. Tidak mampu menahan bendungan air mata. Kenapa? Ingat dengan kesalahan, ingat dengan dosa-dosa di masa lalu. Ingat betapa kotornya diri ini, ingat semua dengan kesalahan. Makanya Pak, bercucurlah air matanya. Saya tanya teman-teman yang ada di room ini, yang sudah pernah mempraktekkan terapi ini,
Setelah terapi lemes nggak badannya? Dingin nggak badannya? Ada yang demam? Ada yang diare? Ada nggak teman-teman? Ada nggak setelah diterapi dingin badannya, lemes badannya, bahkan ada yang sampai diare? Ada nggak? Menggigil?